Bab 526, Klan Semut Dewa Raksasa, Keluarga Budak Siang Gong Kedinginan. Setelah Wu Ming bergegas kembali dari istana bawah tanah abadi, dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan ekspresinya sangat berat. Melihat ekspresi Wu Ming seperti ini, Chen Chang'an mengerutkan kening. Ada apa? Wu Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan, saya mengambil 10,000 miles tracker Gu, yang Anda berikan untuk menemukan Jiang Yuchan dan Bai Yue di istana bawah tanah abadi. Tetapi akhirnya tiba di gurun emas di istana bawah tanah abadi, di mana itu sangat berbahaya. Di gurun emas kuno dan berbahaya itu, ada ras kuno. Saya mendengar bahwa itu adalah ras yang punah sebelum abad kegelapan, klan semut raksasa. Klan semacam ini adalah jalan kultivasi, dan itu sangat kuat. Saya pernah mendengar tentang klan semut dewa raksasa ini. Dulu ada seorang kaisar agung. Dan Jiang Yuchan dan Bai Yue yang Anda cari, Tuan, dipenjara di klan semut dewa raksasa. Menurut saya telah bersembunyi di padang pasir emas untuk sementara waktu, dan saya berencana untuk menyelamatkan keduanya. Tetapi, klan semut dewa raksasa sangat kuat. Tak tertandingi, juga karena kewaspadaannya, tidak ada cara untuk memulai. Petik 2. Saya mengetahui berita itu kemudian, dan mengetahui bahwa patriark klan semut raksasa terpikat pada Jiang Yuchan dan Bai Yue. 3 hari kemudian, mereka akan menikahi 2 orang putri. Saya tidak punya pilihan selain kembali dengan cepat dan memberitahu Tuan berita itu. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Dia pernah mendengar tentang klan semut dewa raksasa, dan sebelum abad kegelapan, dapat dikatakan bahwa itu terkenal. Namun, kemudian dihancurkan oleh Buddha-Buddha. Saya pikir klan semut dewa raksasa telah sepenuhnya musnah. Tanpa diduga, klan semut dewa raksasa ini benar-benar bersembunyi di istana bawah tanah abadi untuk memulihkan diri, terus-menerus memulihkan kekuatan ras. Dan setelah abad kegelapan hingga hari ini, klan semut dewa Titan mungkin telah pulih ke puncaknya. Chen Chang'an mendengarkan kata-kata yang tidak disebutkan namanya itu. Kerutan di dahinya terentang. Chen Chang'an awalnya berpikir bahwa sesuatu yang besar terjadi pada Jiang Yuchan dan Bai Yue di istana abadi. Untungnya, hanya di penjara sementara. Namun, dengan penampilan Jiang Yuchan dan Bai Yue yang memukau, wajar saja jika patriark klan semut raksasa melihat mereka. Namun, itu salahmu karena ingin menikahi 2 putri. 3 hari, itu masih terlambat. Lalu, Chen Chang'an bertanya pada Wu Ming, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang klan semut raksasa?" Kata anonim dengan suara rendah. "Tuan, klan semut dewa raksasa ini kuat, dan saya khawatir tidak lebih lemah dari kekuatan teratas manapun di antara ribuan makhluk abadi. Saya mendengar bahwa tampaknya patriark klan semut dewa raksasa adalah eksistensi yang menakutkan di level kaisar semu. Apakah Anda benar?" Chen Chang'an menggunakan klon cermin. Untuk memadatkan klon kaisar semu, kristal abadi minimum yang dibutuhkan adalah tepat 1. Di tubuh Chen Chang'an, hanya tersisa 1 kristal abadi. Dia mengonsumsi kristal peri ini. Memadatkan klon kaisar semu. Klon kaisar semu muncul, memancarkan aura yang menakutkan dan agung. Bahkan sedikit napas membuat Wu Ming terkejut, dan menggigil dari jiwanya. Anonim tercengang. Avatar mengerikan macam apa yang diciptakan oleh Tuan ini? Derajat delta derajat petik terbalik. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Klon kuasi kaisar ini diciptakan sesuka hati oleh kursi ini. Kau bisa pergi ke istana bawah tanah abadi bersamamu dan membawa kembali Bai Yue dan Jiang Yuchan yang dipenjara oleh klan semut raksasa. Kepala Wu Ming, boom, tiba-tiba tertegun. Benar-benar, kaisar kuasi. Wu Ming benar-benar terpana,
dan bahkan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa tuannya kuat. Tetapi aku tidak menyangka tuannya begitu kuat sehingga tidak ada batasnya, dan bahkan klon yang diciptakan memiliki ranah Kaisar Kuasi. Seberapa kuat tuannya sendiri, Kaisar Agung, Wu Ming, dengan klon Kuasi Kaisar ini berjalan bersamamu, bisakah kau menyelamatkan mereka berdua? Mata tanpa nama memuja, kagum. Tuan, dengan klon Kuasi Kaisarmu, pasti tidak ada masalah. Kemudian, Anonim memimpin jalan, membawa klon Kuasi Kaisar Chen Chang'an ke istana bawah tanah abadi lagi. Chen Chang'an meregangkan pinggangnya dan berbaring di kursi kayu di bawah pohon linden. Saat ini, segala sesuatu di wilayah abadi 9 provinsi dilakukan dengan tertib, dan Chen Chang'an tidak perlu mengkhawatirkannya. Ketika saya masih muda, bagaimana saya bisa menjalani kehidupan ikan asin seperti orang sewaan? Selama Anda berbaring, Anda akan memiliki nilai domain dan batu abadi di akun Anda setiap hari. Sangat membosankan, sayang sekali, pesona yang terkutuk dan tidak ada di mana-mana ini. Lautan bintang kematian yang luas. Avatar Chen Chang'an, Wu Qingyao dan Ning Bingxian merajalela di lautan bintang. Ning Bingxian terobsesi dan mengikuti Chen Chang'an dari dekat, tetapi tidak bisa menahan keinginan untuk mendekatinya. Pada saat ini, kesadaran ontologi Chen Chang'an memasuki klon ini. Segera, aku merasakan sedikit kelembutan di belakangku. Chen Chang'an tertegun. Barulah saat itulah dia menyadari bahwa Ning Bingxian sudah bersandar padanya. Klon, aku curiga kamu tidak jujur. Kemudian, Chen Chang'an memasang ekspresi serius di wajahnya. Ning Bingxian, kamu terlalu dekat denganku. Ning Bingxian berkedip, rambut emasnya berkibar tertiup angin laut. Xianggong, rumah budak itu agak dingin. Derajat-derajat. Chen Chang'an terdiam. Zundi yang bermartabat, kamu bilang kamu kedinginan. Kamu percaya, aku tidak percaya. Orang yang serius percaya ini. Meskipun dikelilingi oleh batu giok nefrite masih cukup nyaman. Namun, Chen Chang'an juga berpura-pura menjadi ahli pertapaan, bagaimana dia bisa begitu LSP? Chen Chang'an meninggalkan pelukan Ning Bingxian dan bertanya. Seberapa jauh dari Pulau Keos? Ning Bingxian sedikit enggan. Namun, aku mendengar Chen Chang'an bertanya. Dia berkata dengan tegas, itu sangat dekat dengan Pulau Keos, dan paling lama akan memakan waktu 2 hari untuk tiba di Pulau Keos. Bab 527, 12 Budak Iblis, Penguasa Pulau Iblis Kekacauan. Senja hari kedua, Chen Chang'an, Wu Qingyao, dan Ning Bingxian tiba di Pulau Keos. Pulau Keos yang besar itu bahkan lebih besar dari negeri dongeng biasa. Di antara mereka, kabut ajaib itu kabur, menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh Pulau Iblis Keos. Itu membuat seluruh Pulau Iblis Keos tampak sangat misterius. Senior, ini adalah Pulau Keos. Wu Qingyao menarik napas dalam-dalam dan berkata, ekspresinya agak rumit dan serius. Sekarang kembali ke Pulau Keos. Itulah saatnya untuk memutuskan hubungan dengan Tuan dan membalas dendam saudara-saudari yang meninggal, atau saudara-saudari yang berubah menjadi budak iblis. Terutama Ning Bingxian. Ning Bingxian, seluruh tubuhnya sedingin es. Di matanya, niat membunuh sangat menakjubkan. Orang tua, kali ini dengan Xianggong, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Ayo, masuk, kata Chen Chang'an ringan. Kemudian, Chen Chang'an memasuki Pulau Iblis Keos tanpa menahan napas. Adapun Wu Qingyao dan Ning Bingxian, kedua wanita itu bahkan lebih percaya diri dengan kekuatan Chen Chang'an. Karena Chen Chang'an tidak perlu menahan napas. Kedua wanita itu tentu saja tidak perlu menahan napas. Dengan gaya angkuh yang besar,
dia mengikuti Chen Chang'an ke Pulau Iblis Kekacauan. Pulau Kekacauan, pedalaman paling tengah. Ada 9 puncak raksasa yang menjulang ke langit, dalam bentuk 9 naga, menarik keluar 9 rantai perunggu dan memenjarakan peti mati perunggu di dalamnya. Di sekitar peti mati perunggu itu ada 12 budak iblis. Budak iblis ini adalah pria dan wanita. Yang lebih mengerikan adalah bahwa ke-12 budak iblis ini memancarkan aura yang menakutkan dan mencengangkan. Semuanya adalah makhluk yang menakutkan di alam kuasi kaisar. Slamlah, pada saat ini, rantai perunggu bergetar hebat. Di peti mati perunggu, ada suara dingin. Pemberontak, berani kembali. Minuman dingin. Bangun, ada tamu yang datang dari jauh. Selamat datang tamu. Suara dari peti mati perunggu itu tampaknya memiliki kekuatan tak terlihat yang melonjak di antara langit dan bumi. Saat ini, ke-12 budak iblis itu tiba-tiba membuka mata mereka. 12 napas yang menakutkan dan mencengangkan, berbentuk seperti pilar kekuatan, mengalir di langit. Baru saja memasuki pulau itu, Chen Chang'an, Ning Bingxian, dan Wu Qingyao dikelilingi oleh 12 budak iblis. Ning Bingxian dan Wu Qingyao memandang mantan saudara laki-laki dan perempuan ini, dan sekarang mereka tahu bahwa mereka semua adalah budak iblis yang dikendalikan oleh iblis dan mematuhi penguasa Pulau Iblis Kekacauan. Bagian dari Buddha-Buddha yang ditekan oleh Pulau Iblis Kekacauan, meskipun indera iblis lahir. Namun sepanjang waktu, ia jarang menyebut dirinya sebagai penguasa Buddha, tetapi sebaliknya menyebut dirinya sebagai penguasa Pulau Kekacauan. Setelah 12 budak iblis mengepung Chen Chang'an, Ning Bingxian, dan Wu Qingyao. Sekarang, suara penguasa Pulau Iblis Kekacauan terdengar. Suara ini, dingin, acuh tak acuh, dengan aura arogansi. Qingyao, beraninya kau mengkhianatiku. Wu Qingyao tidak rendah hati atau sombong, dikelilingi oleh 12 budak iblis. Setiap budak iblis tidak lebih lemah dari Wu Qingyao, tetapi Wu Qingyao tidak takut dan berkata, "Penguasa Pulau Iblis Kekacauan, dengan hormat aku memanggilmu seorang guru, tetapi kau tidak memiliki kebajikan, dan kebenaran. Kau diam-diam menanam kutukan pembunuh dewa, dan kau juga diam-diam menanam iblis padaku untuk mengendalikan pikiranku. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku." Tampaknya Wu Qingyao tidak menyangka Wu Qingyao akan mengucapkan kata-kata ini. "Jadi, itu sebabnya kau mengkhianatiku." Wu Qingyao berbicara, "Saudara-saudari ini, kalian pasti telah menjadikan mereka budak iblis dengan sihir, dan aku akan membalaskan dendam saudara-saudari yang telah mati ini." Ning Bingxian juga berbicara dengan dingin. "Orang tua, kau masih bersembunyi di peti mati perunggu itu, menunggu suamiku membawamu kembali ke wilayah abadi Kyushu. Di luar kendali, tuan pulau yang kacau itu mencibir. Sepertinya bagian tubuh yang lahir beberapa hari yang lalu itu ada hubungannya denganmu. Meskipun aku tidak tahu apakah artefak kuno, gambar pemakaman ada padamu, tetapi aku menerima nyawa kalian, Wu Qingyao, Ning Bingxian. Kalian akan tinggal di Gunung Feixian dan melayani sebagai 2 iblis dari kursi ini. Budak, melayani kursi ini. Selesai. Tuan Pulau Iblis Kekacauan tidak omong kosong. Langsung perintahkan 12 budak iblis untuk melakukannya. Jika Chen Chang'an tidak ada di sana, ketika Ning Bingxian dan Wu Qingyao menghadapi 12 budak iblis ini, mereka pasti akan kalah. Ini adalah 12 kaisar semu, jadi bagaimana mungkin Ning Bingxian dan Wu Qingyao dapat menghadapi mereka? Tetapi, tidak sekarang, dengan Chen Chang'an di sana. Meskipun itu adalah klon ini bahkan tidak memiliki basis kultivasi dari ranah kaisar semu. Tetapi untuk Chen Chang'an, berurusan dengan 12 kaisar semu ini,
Tetapi itu hanya masalah mengangkat tangan dan kaki. Dari 12 budak iblis, kekuatan yang mengerikan meletus, seperti gunung berapi yang sedang tidur, meletus pada saat ini. Mereka menyerang Chen Chang'an, Wu Qingyao dan Ning Bingxian. Namun, dia melihat Chen Chang'an tidak terburu-buru, memegang kartu di tangannya. Kartu ini adalah kartu serangan, yang disebut Silence and the Athlete. Dia menggunakan kartu serangan ini. Cici, aku melihat seberkas cahaya hitam memancar dari ujung jari. Kedua belas budak iblis menyerang, dan mereka langsung membantai menjadi ketiadaan di bawah cahaya hitam. Sekuat Kaisar Semu, itu juga tak tertahankan. Kedua belas budak iblis Kaisar Semu semuanya mati. Tuan pulau yang kacau itu tercengang saat itu. Para budak iblis yang telah bekerja keras untuk dia kelola selama bertahun-tahun semuanya mati dalam sekejap. Bahkan seseorang sekuat dia tidak bisa menahan perasaan luar biasa. Ning Bingxian dan Wu Qingyao tidak terkejut dengan pemandangan ini. Karena begitulah kuat dan mengerikannya Chen Chang'an. Dao abadi beku. Orang tua, kamu bukan lawan Xiang Gong, kamu pasti akan mati hari ini. Bab 528, percaya atau tidak, apa hubungannya denganmu? Ketika penguasa Pulau Chaos Demon mendengar kata-kata liar Ning Bingxian, dia tidak bisa menahan tawa dingin dan liar. Sayangku, kamu masih sangat berani. Jika bukan karena anak ini, di mana kamu akan memiliki keberanian untuk kembali ke Pulau Ajaib? Demi penguasa Pulau Chaos. Dia tidak menyangka bahwa Chen Chang'an akan langsung melenyapkan 12 budak iblis Kaisar Semu dalam satu tarikan napas. Kematian 12 budak iblis Kaisar Semu, bahkan penguasa Pulau Chaos ini tidak bisa menahan rasa sakitnya. Dengan cara yang sama, itu juga membuat hati pemilik Pulau Chaos semakin marah. Sialan, aku sama sekali tidak merasakan kekuatan yang melonjak dalam dirinya sekarang. Bagaimana dia membunuh budak Kaisar Semu itu? Nak, kamu berani menentangku? Apakah kamu tahu siapa aku? Banting-banting, di seluruh Pulau Chaos, semuanya menjadi liar. 9 rantai perunggu bergetar hebat, mengguncang bumi. Itu adalah fluktuasi kekuatan yang mengerikan yang membuat Wu Qingyao dan Ning Bingxian merasa takut. Apakah ini kekuatan tubuh parsial Buddha-Buddha? Sangat kuat, tentu saja. Chen Chang'an selalu tanpa ekspresi, dan dia tidak mengambil hati penguasa pulau yang kacau ini. Dia berkata dengan ringan, itu hanya sisa-sisa Buddha Lord Buddha, apa kamu? Dia melangkah, berbentuk seperti kura-kura, itu langsung memblokir semua kekuatan di Pulau Chaos. Dalam tubuh Chen Chang'an, ada kekuatan yang tak tertandingi. Setiap langkah yang diambilnya disertai dengan irama misterius, seolah-olah menginjak irama langit dan bumi. Di pulau yang kacau ini, selain itu, tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki Chen Chang'an. Untuk diketahui, penguasa Pulau Chaos ditekan dalam peti mati perunggu. Oleh karena itu, semua kekuatannya didistribusikan di Pulau Iblis Chaos. Itu sangat kuat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa bukan tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan mengerikan dari alam kaisar. Tetapi, kekuatannya sama sekali tidak berguna bagi Chen Chang'an. Dia dengan mudah ditentang olehnya. Adegan ini, namun, penguasa Pulau Iblis Chaos tercengang. Jika Chen Chang'an menggunakan beberapa cara untuk melenyapkan ke-12 budak iblis sebelumnya, itu hanya masalah sepele. Namun sekarang, pemuda berjubah putih ini dengan mudah menahan kekuatan Pulau Iblis Chaos. Maka itu masalah besar. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya dia. Penguasa Pulau Iblis Chaos berkata dengan sungguh-sungguh. Siapa kamu? Chen Chang'an membuka dan menutup matanya, menembakkan 2 untai cahaya listrik, dan berkata. Hanya pikiran ajaib, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama kursi ini. Wah,
Kamu sangat gila, kata Wu Qingyao. Senior tidak gila, kekuatan memang seperti ini. Ning Bingxian terkekeh pelan. Orang tua, Raja Iblis Buddha-Buddha memiliki hati iblis yang ditekan oleh Xianggong di wilayah abadi Kyushu. Bagaimana menurutmu? Wu Qingyao mengangguk, Kata-kata Ning Bingxian keluar. Master Pulau Iblis Kekacauan tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu harus tahu bahwa Raja Iblis Buddha adalah yang terkuat dari ribuan makhluk abadi. Alam Kaisar, dengan tubuh iblis abadi, tak terkalahkan di dunia. Itu adalah satu langkah menjauh dari alam dewa. Kekuatan super seperti itu akhirnya ditekan dan disegel oleh para dewa yang datang dari luar alam. Tetapi hati iblis, karena itu adalah bagian dari Raja Buddha, memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Bagaimana itu bisa dengan mudah ditekan? Satu hal penting lagi, bukankah hati iblis ditekan dalam peti mati perunggu seorang master luar angkasa? Bagaimana dia bisa lolos dari peti mati perunggu? Bagaimana dia bisa ditekan oleh Chen Chang'an? Pada saat ini, penguasa Pulau Iblis Chaos sama terkejutnya dengan dirinya. Apakah Chen Chang'an yang tampaknya biasa ini begitu kuat? Aku tidak percaya bahwa itu tergantung padamu untuk menekan hati iblis. Tubuh Chen Chang'an penuh dengan aura yang tak terkalahkan, dan dia berbicara dengan ringan. Percaya atau tidak, apa hubungannya denganmu? Berbicara pada Chen Chang'an, paksaan yang paling mengerikan meletus. Pada saat ini, seolah-olah sejuta gunung berapi yang sedang tidur meletus, menyerbu ke alam semesta, menembus Xiaohan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah Secret Red Melting Body plus skore efek khusus penuh, sebanyak yang kamu inginkan untuk menjadi gila, kamu akan menjadi gila seperti neraka. Bahkan setiap jejak kekuatan yang dicurahkan dari Chen Chang'an membuat penguasa Pulau Iblis Chaos merasa takut dan menggigil karena pikiran iblisnya. Keberadaan yang mengerikan macam apa ini, untuk memancarkan paksaan yang mengerikan seperti itu? Pada saat ini, penguasa Pulau Iblis Kekacauan merasakan ketakutan untuk pertama kalinya sejak indera iblisnya lahir. Chen Chang'an menyebarkan kesadarannya, mencari di mana peti mati perunggu itu disegel. Segera, Chen Chang'an menemukannya. Listrik dingin melesat keluar dari matanya, melihat ke kedalaman Pulau Iblis Kekacauan. Di sana, dikelilingi oleh 9 puncak raksasa, energi iblis melonjak dan mengguncang bumi. Jelas, jika Chen Chang'an menebak dengan benar, peti mati perunggu yang menekan penguasa Pulau Iblis Kekacauan ada di sana. Pergi, Chen Chang'an berkata. Kemudian, Chen Chang'an membawa Ning Bingxian dan Wu Qingyao ke tanah 9 puncak. Bab 529, Aku tidak percaya kamu begitu kuat. Tanah Jiufeng memperlihatkan kecenderungan Jiulong untuk mengunci langit. Peti mati perunggu ditekan di sini. Chen Chang'an membawa Ning Bingxian dan Wu Qingyao ke sini. Chen Chang'an melihat peti mati perunggu dan berkata, itu ada di sini, dan peti mati perunggu ini persis sama dengan peti mati perunggu yang menekan hati iblis. Di dalamnya, ada kekuatan sihir yang sangat kuat dan menakutkan. Ekspresi Chen Chang'an tenang, pergi ke peti mati perunggu. Pada saat ini, dari peti mati perunggu terdengar suara dingin dari penguasa Pulau Iblis Kekacauan. Aku tidak percaya kau bisa menghancurkan peti mati perunggu dan menekan hati iblis Buddha-Buddha. Chen Chang'an tidak menjawab perkataan pemilik Pulau Iblis Kekacauan. Buatlah tindakan nyatamu sendiri untuk membuktikannya. Ketika Chen Chang'an mendekati peti mati perunggu, di tanah 9 puncak ini, 9 rantai perunggu tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan mengerikan itu meledak pada saat ini. Aku melihat bahwa 9 rantai perunggu tiba-tiba bersinar terang, memancarkan kecemerlangan perunggu yang sangat terang.
Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi 9 naga perunggu raksasa seperti gunung, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mencekam. Dan inilah yang pernah disiapkan Feng Qiyun untuk menekan peti mati perunggu di sini. Tujuannya adalah untuk mencegah peti mati perunggu diambil dari penindasan. Yang lebih penting, itu juga untuk mencegah pemilik pulau kekacauan di peti mati perunggu memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Begitu ada perubahan, 9 rantai perunggu ini akan berubah menjadi pembunuh yang tak tertandingi. Coba kulihat seberapa kuat metode orang tua Shizun di awal. Chen Chang'an bergumam, dan listrik dingin yang mengejutkan keluar dari matanya. Avatar ini, meskipun versi sistem sebelumnya belum ditingkatkan, belum menjadi avatar kuasi kaisar. Tetapi kekuatan klon ini juga memiliki kultivasi yang kuat dari orang suci abadi tingkat 9, dan kekuatan kali ini sangat memadai. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga dapat menggunakan Secret Rite Fusion, Special Effects Full Score, dan bahkan Martial Arts Insight, yang merupakan fungsi-fungsi hebat yang berasal dari sistem. Jadi, kekuatan yang dapat diberikan avatar Chen Chang'an telah dengan jelas melampaui ranah orang suci abadi tingkat 9. Raungan. Sekarang, naga perunggu jahat yang diubah oleh 9 rantai perunggu meraung dan menyerang Chen Chang'an. Tubuh Chen Chang'an melonjak dengan kekuatan, seperti semburan gunung dan tsunami. Serangannya sederhana dan kasar. Kepalkan kedua tangan. Gunakan fungsi Martial Insight. Di atas kepalan tangan, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar, seolah-olah seluruh dunia tenggelam. Baik Ning Bingxian maupun Wu Qingyao merasakan aura yang kuat dan fluktuasi kekuatan yang mencengangkan, dan mereka terkejut. Chen Chang'an, meskipun klon, tetapi di bawah skor penuh efek khusus, itu seperti dewa di langit. Dia menggunakan Secret Rite Melting Body, dan menggunakan hukum Dao, Vientin Immortal Library, dan segera meledakkan 2 aura Dao yang sama sekali berbeda dari tubuhnya untuk menutupinya. Ini adalah hukum Yin dan Yang. Seolah-olah telah berubah menjadi pakaian suci Yin Yang dan mengenakannya di tubuh Chen Chang'an. Pakaian suci yang telah diubah oleh hukum Dao ini kebal terhadap semua metode, memungkinkan naga perunggu berkepala 9 dan raksasa itu mengamuk, tanpa menyebabkan kerusakan apapun padanya. Hadapi naga perunggu, Chen Chang'an baru saja melemparkan pukulan. Tinju emas itu menghantam, membuat suara gemetar kehampaan, berdengung. Bahkan langit dan bumi tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Tampaknya meledak terbuka, bahkan naga perunggu jahat tidak dapat menahan tinju Chen Chang'an. Kedua naga perunggu itu langsung hancur oleh tinju Chen Chang'an. Di bawah wawasan bela diri, kecepatan Chen Chang'an secepat guntur. Setelah meninju, dia mengayunkan tangan kanannya, lengannya seperti pedang surgawi, dan menyapu. 3 naga perunggu terputus lehernya. Kekuatannya mengejutkan Wu Qingyao, Ning Bingxian, dan bahkan penguasa Pulau Keos di peti mati perunggu. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Chen Chang'an menembak lagi. Dengan rapi, dia menebas keempat naga perunggu yang tersisa. Masih ada aura Dao besar hukum Yin dan yang mengalir di tubuhnya. Di hadapan keempat naga perunggu, dia mendekat selangkah demi selangkah, bertarung seperti pelangi. Lalu, Chen Chang'an mengembangkan raksasa guntur yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan dengan efek khusus skor penuh. Berderak, petir menyambar di langit. Raksasa guntur ini, yang sangat besar, memenuhi langit, meraung dan menelan petir. Itu berada di bawah skor penuh efek khusus, yang diubah oleh guntur. Ini adalah lautan guntur, yang sepenuhnya menenggelamkan keempat naga perunggu yang tersisa, disertai dengan bintang-bintang guntur, jatuh dari langit, tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi.
Sebelum keempat naga perunggu terluka, keempat naga perunggu tidak tahan. Hancur di lautan guntur yang diciptakan oleh skor penuh efek khusus Chen Chang'an. Sejak saat itu, 9 naga perunggu semuanya dibunuh dengan mudah oleh Chen Chang'an. Semuanya hanya beberapa tarikan napas. Wu Qingyao, Ning Bingxian, dan bahkan Chaos Demon Island Master yang ditekan dalam peti mati perunggu, tidak ada satupun dari mereka yang bereaksi. Terutama Chaos Island Master, dia bahkan lebih berat hatinya. Untuk diketahui, rantai perunggu ini menjelma menjadi pembunuhan, itu diletakkan oleh Master para dewa di awal, dan itu sangat kuat. Tapi saya tidak menyangka itu akan mudah dihancurkan oleh Chen Chang'an. Tidak peduli bagaimana dia tidak percaya bahwa Chen Chang'an menekan hati iblis Buddha-Buddha. Pada saat ini, tidak dapat dihindari bahwa saya memiliki sedikit keyakinan di hati saya. Apakah Chen Chang'an di depannya benar-benar sekuat itu? Selanjutnya, karena tidak ada 9 rantai perunggu untuk menghalanginya, Chen Chang'an berjalan tanpa hambatan ke peti mati perunggu. Melihat peti mati perunggu di depannya, Chen Chang'an mencobanya. Peti mati perunggu ini, seperti peti mati perunggu yang ditemukan di istana bawah tanah abadi, sangat berat. Terakhir kali, dia memainkan Raja Monyet orang bijak agung dari surga, untuk memindahkan peti mati perunggu kembali ke alam abadi Kyushu dengan teknik magis Fatian Xiangdi. Kali ini, dia siap menggunakan cara lain. Pada saat ini, di dalam peti mati perunggu, terdengar suara rendah dan dingin dari Master Pulau Iblis Kekacauan. Aku tidak percaya kamu begitu kuat. Bab 530, tidak mau, Xianggong adalah yang paling kuat. Kemudian, suara, kakak terdengar. Peti mati perunggu terbuka, masih sama seperti terakhir kali. Peti mati perunggu ini memiliki alam semesta di dalamnya, membentuk dunianya sendiri. Dan sebagian tubuh Buddha-Buddha disegel di dalamnya. Jika kamu benar-benar sekuat dan mampu, masuklah, kata penguasa pulau yang kacau itu dengan dingin. Tidak tertarik. Chen Chang'an tidak perlu memasuki peti mati perunggu ini untuk menghadapi penguasa pulau yang kacau ini. Yang harus dia lakukan sederhana. Bawa saja peti mati perunggu ini kembali ke alam tak terkalahkan dari wilayah abadi 9 provinsi. Kemudian, dengan kekuatan wilayah tak terkalahkan, itu sudah cukup untuk langsung menghancurkan penguasa pulau yang kacau itu. Mengapa membuang-buang waktu di sini dengan penguasa pulau kekacauan? Terakhir kali, oleh karena itu, dia memainkan peran Sun Wukong dan menggunakan kekuatan supernatural yang hebat Fatian Xiangdi. Namun kali ini, Chen Chang'an berencana untuk menggunakan hukum kekuatan di perpustakaan abadi Vientin. Kemudian, Chen Chang'an langsung menggunakan hukum kekuatan yang langsung memberi Chen Chang'an kekuatan jalan ekstrim. Seluruh tubuhnya terasa dipenuhi dengan kekuatan agung. Kemudian, dia mengangkat peti mati perunggu itu. Sungguh, kekuatan ekstrim yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga langsung mengangkat peti mati perunggu itu. Namun saat ini, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari peti mati perunggu yang terbuka dan mencengkeram pergelangan tangan Chen Chang'an. Tangan besar itu sangat kuat, mencoba menarik Chen Chang'an ke dalam peti mati perunggu itu. Kekuatannya begitu besar sehingga meskipun Chen Chang'an menggunakan hukum kekuatan, dia sedikit terkejut dengan kekuatan tangan besar itu. Chen Chang'an berbicara dengan ringan. Aku ingin menarik kursi ini, tetapi kekuatanmu terlalu lemah. Kemudian, Chen Chang'an menggunakan kekuatan di tangannya. Itulah jalan kekuatan. Kekuatannya sangat mengerikan dan mengejutkan. Tangan besar yang menonjol dari peti mati perunggu itu mencengkeram pergelangan tangan Chen Chang'an. Sebaliknya, Chen Chang'an dengan mudah melepaskan diri.
Suara, bang, tutup peti mati perunggu itu secara langsung. Penguasa pulau yang kacau di dalam menggertakkan giginya dan berkata dengan enggan. Wah, sepertinya kamu memang seperti itu. Kamu takut memasuki peti mati perunggu ini. Pada saat ini, penguasa pulau yang kacau itu menggunakan metode agresif. Aku ingin memprovokasi Chen Chang'an ke dalam peti mati perunggu ini. Lagi pula, dia sendiri ditekan dalam peti mati perunggu ini. Tidak ada cara untuk menggunakan kekuatan sisa ini. Jadi, dia sama sekali tidak bisa menghadapi Chen Chang'an. Namun, jika Chen Chang'an ini berada di dunia batin dalam peti mati perunggu ini, penguasa pulau yang kacau ini dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu pasti akan membuat Chen Chang'an tahu betapa kuatnya dia. Bahkan jika Anda dapat menekan hati iblis. Namun Anda belum tentu dapat menekan saya. Namun Chen Chang'an tetap mengabaikannya. Avenue of Power. Chen Chang'an memegang peti mati perunggu di pundaknya, dan melangkah keluar dari 9 puncak. Sialan, aku tidak menyangka kekuatan fisikmu begitu kuat. Hukum Dao dari kultivasi kekuatan benar-benar dapat membawa peti mati perunggu ini. Pemilik pulau yang kacau itu terkejut dengan perilaku Chen Chang'an. Segera, Chen Chang'an membawa peti mati perunggu dan datang ke Ningbing Xian dan Wu Qingyao. Ayo pergi, saatnya untuk kembali. Dao abadi beku. Tuan, apa yang harus dia lakukan dengannya? Jalan Chen Chang'an, tentu saja membawanya kembali. Karena penguasa Pulau Iblis Chaos hanyalah pikiran iblis yang lahir dari tubuh abadi penguasa iblis Buddha, di alam abadi Kyushu, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengan pikiran iblisnya. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Chang'an, Ningbing Xian tersenyum, hatinya tergerak, dan menatap Chen Chang'an dengan penuh kasih sayang. Siang Gong, kau sangat baik gelombang. Chen Chang'an terdiam. Ningbing Xian, kau dan aku hanya berteman, dan kata Xianggong terlalu berlebihan. Ningbing Xian berkedip dan tidak menjawab kata-kata Chen Chang'an, tetapi menoleh dan berkata kepada Wu Qingyao seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adik junior kecil, kau seharusnya tahu di mana perpustakaan abadi orang tua itu. Mari kita pindahkan perpustakaan abadi di Pulau Chaos kembali ke wilayah abadi Kyushu untuk Xianggong. Wu Qingyao mengangguk, Kakak, ikut aku. Xianggong, kau bisa pergi dulu, mari kita pergi membantumu mencari perpustakaan abadi orang tua ini. Di dalam peti mati perunggu, penguasa Pulau Iblis kekacauan mengutuk keras. Wanita sialan, kalian berdua orang yang makan di dalam dan luar. Ningbing Xian bersenandung. Xianggong berkata bahwa setelah kembali ke wilayah abadi 9 provinsi, kau dapat melakukannya denganku, dan berani memarahiku, orang tua, aku pasti akan membunuhmu. Wu Qingyao berkata, penguasa Pulau Iblis kekacauan, kami pasti akan membalaskan dendam saudara-saudari yang meninggal. Mendengar ini, penguasa Pulau Kekacauan masih sedikit meremehkan. Wu Qingyao, Ningbing Xian, kalian semua hanya mengandalkan anak ini, tapi terlalu berat bagimu untuk membunuhku hanya dengan mengandalkan anak ini. Terlebih lagi, anak ini bahkan tidak punya keberanian untuk memasuki peti mati perunggu untuk menghadapiku, itu saja. Suamiku adalah yang paling berkuasa. Suamiku hanya tidak ingin membuang waktu untukmu. Jangan terlalu serius. Ningbing Xian memandang rendah Chen Chang'an sebagai pemilik Pulau Chaos Demon, dan menyatakan bahwa dia sangat tidak senang, dan ekspresinya menjadi dingin. Di mata Ningbing Xian, di dunia ini, Xianggong adalah yang paling berkuasa. Kamu, penguasa Pulau Chaos Demon, hanyalah iblis yang lahir dari tubuh iblis abadi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memandang rendah Xianggong? Kamu tunggu, kembali saja akan membunuhmu. Ningbing Xian saat ini adalah penggemar berat Chen Chang'an.
Adapun Chen Chang'an, dia menggelengkan kepalanya sambil membawa peti mati perunggu. Ningbing Xian ini masih sama. Tampaknya tidak mungkin baginya untuk menghilangkan kebiasaan buruknya memanggil orang. Jalan Chen Chang'an, Ningbing Xian, Wu Qingyao, jangan abaikan dia dan buang-buang waktu. Kalian pergi ke perpustakaan peri di Pulau Keos, dan aku akan menunggu kalian di depan.